sini sisa 1 dak saya. Ah, kan? Ayo. Kan? Di catatannya 4, realnya 3 berarti kurang 1. Kurang 1. Minus 1. Alhamdulillah. Kemana ya? Kemana ya? 19 frame fresh, ya benar. Ada lagi nggak? Frame freshnya minus 1. Itu ada, ini kosong. Kenapa ngambil nggak ditulis tuh ada berapa? 29, minus 1 salmonnya. Lu koki gak tahu mince beef, gua gamparin lu. Beef patty. 19. Banyak minusnya nih. Tapi kalau secara umum ya, kalau untuk restoran besar untuk mengantisipasi limbah dan minyak dan lain sebagainya, menggunakan ghost wrap ini pun sudah cukup aman. Sudah sangat-sangat aman. Selamat pagi semuanya dari Corazon Resto and Coffee. Hari ini hari biasa ya, weekday ya. Bukan mau nunjukin seberapa ramai Corazon, karena kalau weekday kondisi kita santai banget. Tapi hari ini jadwal kita di Corazon untuk melakukan stock opnam, ya kan? Banyak teman-teman yang nanya ke gua, bagaimana sih cara ngejalanin stock opnam pada sebuah restoran untuk mengantisipasi banyak hal, pencurian, kecolongan, barang hilang dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah kita di Corazon, terutama gua, masih ngebuat sistem stok opnam di Corazon itu manual. Gimana sih sistemnya kalau kita mau ngejalanin sistem stok opnam yang manual? Ya hari ini gua bakal educated teman-teman semuanya. Semoga video hari ini pastinya bermanfaat banget buat teman-teman yang punya usaha restoran, mau itu kecil, menengah, besar, dan belum punya sistem yang bagus banget ya. Jadi hari ini gua bakal ajarin teman-teman semuanya. Enjoy ya di video hari ini. Dimsum sekarang apa yang habis banget? Dia kan katanya mau ngedoublein, maksudnya jangan sampai kebanyakan juga. Iya, ceker kosong atau Habis banget cekernya. oh, soal dari kemarin itu kok. Senin terakhir. Geblek lu, Untiung. Kok aku sih? Ya udah berarti ceker 60. Ya cuman nggak usah yang over, nggak usah yang berlebihan lah, nggak usah sampai kali 2. Iya. Iya kan? Hakau habis total juga. Kosong kemarin terakhir. Waduh, 15. Onde mah 10. Ini 10. Onde di 10. belakang dua kayaknya. Tinggal 2. Onde kan laku banget. Pangsit, udang goreng, 7. Pangsit 7 ya nggak apa-apa, cukup kali ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Ya udah kamu revisi lagi. Ya. Naiknya 100.000 sekilo. Salesnya siapa namanya? Gila, masa sticknya naik 100.000 sekilo. Berapa coba nomornya? Ya udah Yon, gitu aja. Oke, siap. Thank you ya Yon. Oke, go. Yang rib eye-nya naik 100.000 sekilo. Oh yang tenderloin-nya. Astagfirullahaladzim. Naiknya Aku tanya gak kenapa? karu-karuan. Mau sapinya makan dolar. Kita punya rib eye sekarang dari harga 550 mau naik ke 70. Berarti naiknya 120, betul. Terus kita punya tenderloin awal beli berapa? Awal sekarang mau naik 40. Gila, ini COGS-nya bener-bener 50% baru daging doang. Dah, nanti kamu urus ya. Report ya. Ayo, mana stok card-nya? Ibu Mita. Ibu yang pegang kertas, Tito yang pegang stok card. Sudah Tito, ready? Tito bacain satu-satu. Berarti harus diurutin besok. Berarti nanti tugas Entiu tambahan ini dicocokin sama itu, diurut. Aku bukan kemarin udah suruh kamu urutin. Bukannya itu udah ABC? Itu apa? Belum ABC. Belum. Bego banget lu, Tio. Bu, dak saya, Bu. Dak soya. Gak ada. Habis. Nggak ada habis. Di sini sisa 1 dak saya. Ah, kan? Ayo. Kan? Nah, tapi kan kalau stok card-nya masih ada. SR-nya nanti dicek lagi. Keluarin toh. Keluarin. Bener kan? Apa aku bilang? Keluarin dari itu toh. Udah. Oke. Nah, ini kita lagi stok opnam ya. Jadi ini Bu Mita, dia yang megang data dari orang pusat atau kantor pusat kita. Itu semua data di situ tertulis. Semua bahan yang ada di gudang ini harus tertulis di situ. Selanjutnya ada stok card. Stok card-nya dipegang si Tito gitu. Jadi stok card ini isinya adalah barang-barang di sini dan setiap hari keluar masuk barang permintaan dan segala macam harus tertulis di situ secara daily. Nah, pada saat kita melakukan stok opnam, si Tito nyebutin barang, misalkan tadi terasi gitu ya. Nah, dia nggak boleh nyebut ada berapa. Gitu. Dia nggak boleh nyebut ada berapa. Jadi pada saat dibilang terasi, nah ini orang gudang, itu dia harus ngitung ada berapa gitu ya. Misalnya ada 5, ternyata kok di catatan Tito ada 6. Nah berarti selisih 1. Satunya kemana? Nanti
selisih itu kita harus cek lagi dari SR atau PR gitu. Nah, si Bu Mita tugasnya mencatat stok yang real ada di sini untuk dilaporkan ke kantor pusat. Nanti dikalkulasikan dalam bentuk jumlah rupiah. Jadi ini modal kita dalam 1 bulan. Nah, pada saat kita stok 6 ini kita ada di tanggal 3 bulan Juni ya, 3 Juni. Jadi di awal bulan kita selalu melakukan yang namanya sistem stok opnam. Apalagi restoran segede Corazon ya. Ini produknya benar-benar sangat banyak, ratusan ya. Oke. Jadi gitu ya. Ini adalah sistem stok opnam yang kita lakukan di gudang. Nanti masih ada lagi yang di kitchen ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat, kita enjoy dulu. Di sini 23, Bu. Jauh banget 20. Di stokmu berapa? Stokmu berapa di Stokart? Ini 23. Realnya ada 40 lebih. 43. Kalau paling positifnya garamnya berkembang biak. Keluarin kamu langsung tulis toh plus berapa toh biar nggak lupa. Tadi yang pertama -1 ya. Ini kamu kasih keterangan -1. Berarti nanti Sinta tugasnya dirapiin ya sesuai abjad A sampai Z ya. Terus chicken stock. Berada 3, 12, 2. Chicken stock kosong. Betul, kosong tuh. 5 pack. Ayo coba cek yang betul. Nah, 5. 5 di sini sisanya 4. 4 berarti nambah 1. Kemarin Ini ada 4, stok di situ ada ada 5. 5. Oh berarti jamurnya numbuh toh. Keluarin toh, tambahin keterangan toh. Skippy 11. Berarti nanti Sinta, ini jangan diurutin abjad, ini diurutin berdasarkan ini, gitu. Jadi nanti ini ada kopi lagi nggak? Kalau ada kopi lagi nanti ini tinggal 1, jadi kamu urutin sesuai dengan ini, ikutin dari awal sampai akhir ya. Jadi nanti sesuai semuanya, jangan diubah-ubah lagi. Bukan kecap, minyak wijen. Kecap sih. Oh, buan hing. Tadi berapa Mas? 16. 16. Betul, udah betul. Santan yuk. Kan berarti banyak yang kelolosan mulu nih. Sekali gua temenin SOA, ketemu aja kan lu pada mengenak lu, gua kerjain semua lu. 3 betul, Bu. 3, Bu. Gua jarang-jarang ikut SO nih, hari ini gua temenin SO pada keringet dingin semua. Sipai. Tabasco tuh pakai nggak pakai loh itu loh. Ini nggak pernah beli kan Tabasco kan? Enggak kok, ini stok lama. Udah mau expired kali ini Tabasco. Ketumbar. Di catatannya 4, realnya 3, Oh, berarti kurang di catatannya 4. Realnya 3 berarti kurang 1. kurang 1. Minus 1. Alhamdulillah. Kemana ya? Ini mau expired semua. Bisa diapain? Ini mau expired. Hampir. Ini bulan depan. Oh, bulan depan. Oh. Ini katsuboshi nih. Kan mahal banget. Iya. Kita buat apa katsuboshi bikin saus ya? Buat saus. Teriyaki? Yakin apa? Ini kaldu. Kaldu apa? Semua kaldu pasti pakai. Oh gitu. Apa sih? Berarti ini langsung dipotong ya, biar dipakai ya. Oke, berarti SR-nya nanti bikin. Siap. Dipakai bulan depan expired. Siap. Siap bos. Siap. Oke. Matur suwun bos. Simpen dulu di sini ya. Jangan Enggak, jangan langsung langsung bawa. ke- Bawa. Gua sliding nih ntar nih. Oke, berarti ini minus 2. Minus 2. Minus 2 kok, Carnation. Udah nandain. Selama ini SO jalan sendiri. Mereka jelas. Udah rapi semua ya. Bu Mita mau sholat dulu ya? Sama Bu Afifa juga? Ya udah nanti info ya kalau udah beres ya. Biar langsung ke kitchen kita. Berarti mana? Nanti dilaporin aja yang produk yang plus sama minus. Nah, jadi kamu laporin di grup aja hasil SO hari ini, Carnation evaporasi minus 2. Oh, frame fries plus 1. Gue jadi fashion flag. Udah kamu report ini semua. Gitu ya. Jadi nanti tahu semua. Kan evaluatif buat barang-barang ya. Nah, teman-teman, stok om kita di gudang hari ini udah beres ya. Kurang lebih kita selesaiin 1,5 jam. Produknya banyak sekali ya. Jadi ini prosesnya seperti itu, panjang dan harus detail ya. Biasanya anak-anak ngerjain. Memang gue ada perencanaan hari ini dari bulan kemarin gue udah rencana untuk ikut. Jadi emang gue udah sounding anak-anak dari bulan lalu. Pokoknya stok opnam di bulan Juni gue mau ikut gitu. Ya akhirnya hari ini gue ikut dan
seperti yang teman-teman lihat, apabila ada pengawasan yang ketat, jadi pasti akan ada evaluasi terus, ya kan? Tadi ada barang yang plus, ada barang yang minus, dan lain sebagainya. Tapi kita juga artinya sebagai seorang atasan atau pemimpin, nggak bisa langsung nyalain karyawan. Nanti kita bisa evaluasi lagi dari SR-nya anak-anak gitu, apakah ada yang lupa tercatat, tertulis, intinya sih jangan langsung ambil kesimpulan secara pribadi gitu ya. Terus ya kita masih lanjut, ini pada mau sholat dulu, habis itu kita lanjut ke stok opnam di kitchen ya. Nanti teman-teman bakal lihat proses stok opnam di kitchen. Nanti data stok opnamnya hasil stok opnam yang dimasukin sudah kita stok opnam ini dimasukin ke dalam sistem ya. dan nanti di report juga by file ke pusat. Ya gitu. Jadi kita di sini berlapis ya. Ya gua nggak bisa menceritakan terlalu detail kenapa tiba-tiba gua ikut stok opnam, yaitu rahasia perusahaan. Tapi maksudnya intinya gini, kita nggak boleh nggak percaya sama staff dan nggak boleh juga terlalu percaya gitu. Artinya biasanya stok opnam yang ngelakuin ya Tito sama orang dari kantor pusat ya. Terus ya gua bulan kemarin melakukan evaluasi, akhirnya gua hari ini terjun ikut ya. Terus ya akhirnya ya itu kan ada barang plus, ada barang minus, yang dimana ya nggak bisa menyalahkan tim gudang kita juga. Tapi artinya kalau kurang pengawasan dan ini tidak diaudit, akhirnya terjadi seperti ini. Kan kita maunya yang semuanya terjadi baik-baik aja. Gitu ya, nanti kita ketemu lagi di gudang. Di gudang, di kitchen, thank you. Lu dagingnya nggak ditumis dulu ya? Dagingnya lu belum tumis ya? Ya, salah lo. Lupa lo ya. Bawang ditumis-tumis dulu. Udah wangi, masuk sapinya dulu. Sapinya ditumis sampai warnanya berubah. Baru masukin bumbu kari apa segala macam. Jadinya sapinya wangi dulu, ditumis dulu. Cuma nggak apa-apa, yang penting masaknya agak lama aja biar empuk. Besok ditumis dulu, Yon. Nah, oke teman-teman, kita habis break di Soma dan sekarang lanjut ke dapur untuk ke dapur bener ya. Untuk stok opnam ya. Pembuatan bumbu kari kali bikin kurang lebih 15 kilo. Ya, terus ini kalau stok opnam semua barang-barang dikeluarin, seafood, daging apa semuanya sekalian general cleaning di area penyimpanan. Bersih semua 100%, nggak boleh nggak, wajib kudu. Tuh, semua bersih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang kayak gini-gini nih ngejaganya sulit, timnya harus solid. Au. Blok, kaget. Saya juga kaget. Lanjut, Yon. Bu Mita siap, platter mini. Wih, banyak amat nih. Ayo, mana yang bantuin? Hitung yang betul, yang cepat. Udah siang, ayo nanti sayurannya pada rusak. Keluarin, Bro, dituang, Bro, dihitung, jangan sampai salah. Nggak boleh salah, ini stok opnam. Ayo, cepat. Oke, platter jumbo 35, cocok. Oke, cocok. Buntut 25. Udang M. Berapa? 120. Benar? Betul ya? Oke, cocok. Bantuin angkatin, susun. Enggak, sama ininya. Turunin dulu, Bro. Oke, cocok. Udang M10, udang L. Cumi ring. Oke, cocok. Daging kepiting, cumi ring 5 cocok. Daging kepiting berapa? 4. Oke, cocok. Ebion, udang ukuran 20. Oke. Mana lo tahu 5? Oke. Sip. Ikan kue, ikan bawal. Bawal 4 cocok. Udang 40. Ya, cocok. Yono luar biasa pokoknya. Turunin aja, Yon, biarin si Rizky yang hitung. Empal 29, jauh banget, Yon. Oh, kali 2, 58 berarti. Ya, oke. Cocok. Udah mau ngomel aja gua. Gurame. Nyemplung, Yon. Jangan malu-malu, Yon. Berapa? 26, Bu. Kalau berdasarkan catatan 26. Udah, nggak apa-apa, Yon. Oke, Chinese beres. Apa lagi? Dimsum dulu. Japanese dulu. Oh, enggak, dia itu freezernya ketutup. Ayo, Pak Eman. Japanese, mana bukunya Pak Eman? Kuah kari. Enggak, kemarin bukan bikin waktu terakhir habis rame ya. Gara-gara lu masuk TV tuh jadi rame.
Japanese-nya dia diserbu tiap hari orderan puluhan loh, sampai bonyok. Kasihan banget. Lanjut bantuin french fries, ada nggak french fries? French fries kosong. Yang kiloan kosong. Yang porsian. Karagenya mana udah dihitung belum? Rizky hitung karage, Paiman hitung french fries. Paiman hitung kentang aja, kentang. Ya oke, cocok. 19 french fries, yang benar. Ada lagi nggak? French fries-nya -1. Lanjut kita sweet potato dulu, yang kiloan. Berapa? Yang benar. Ah, 9, cocok. Cassava yang kiloan, itu ada, ini kosong. Kenapa nggak yang kiloan? Iya, tapi kok di sini kosong? Ngambil nggak ditulis tuh ada berapa? 10 ya? Kapan ngambilnya Pak? Nanti coba dicek. Ini kali nih, belum ditulis nih. Nambah 10. Cassava yang portioning, yang whole-nya ada 10. Nggak ditulis tuh sama mereka tuh. Udah ya, Japanese beres ya. Lanjut kemana Yon? Dimsum? Apa western dulu? Dimsum dulu ya. Hati-hati pangsit loh, pangsit kalau udah lembek jangan dipencet-pencet. Pau chasiu, pau talas. Rizky lu rapiin aja Rizky yang udah disebut. Pau coklat, pau terasin, onde-onde. Oke beres, good. Berarti selisih baru di Japanese tadi 1 ya? Lainnya masih aman ya? Western yuk. 20, 25, oke. Tenderloin 25, next-nya salmon. Ya. 29. Hitung balik. 29. -1 salmonnya. Beef freezer. Mozzarella. Mana? Oke. Minced beef. Daging giling. Lu koki kagak tahu minced beef, gua gamparin lu. Nggak ada. Breakfast sosis 1. Beef pepperoni. Mixed vegetables. Pesto. 30. Hitung balik. -3. 30, -3. Beef patty 19. Banyak minusnya nih. -1. Beres ya. Terima kasih semuanya. Nah teman-teman, kita udah selesai ngelakuin stok opnam sepanjang hari ini ya, yang kita mulai dari jam 11, sekarang jam setengah 3 sore, jam 4 jam setengah untuk melakukan stok opnam di seluruh area restoran. Dari gudang sampai dengan kitchen semuanya udah di stok opnam. Terus untuk gimana barang-barang yang ada di kitchen? Kalau barang-barang yang ada di kitchen dia ada data stok opnamnya sendiri, karena itu kita nggak stok opnam masuknya ke dalam kebutuhan harian, jadi itu punya pembukuan sendiri gitu ya. Tapi secara general kalau kita mandi stok opnam yang dimana untuk perhitungan sisa bahan baku dan apakah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang sifatnya general gitu ya. Nah itu kita lakukan 1 bulan 1 kali dan harus melalui beberapa lapis penjagaan gitu ya. Ada dari pusat, yaitu tadi Bu Mita dengan Ibu Afifa, ada Tito sebagai manajer dan gue sebagai direksi. Ya begitu kurang lebih teman-teman proses stok opnam kita hari ini ya. Kita akan lanjut teman-teman, tapi sebelum kita lanjut ke operasional, gue pengen ngasih lihat dan memberitahukan teman-teman salah satu hal yang penting banget untuk teman-teman rencanakan sebelum teman-teman membangun sebuah restoran. Oke teman-teman semuanya, kita udah beres kerjaan di Corazon. Terus kalau teman-teman nonton episode kemarin, kita kedatangan tim dari Biogar ya, dari Surabaya loh datang ke Jakarta. Itu hanya untuk memberikan kita sebuah fasilitas yang namanya gas wrap. Datang dari Surabaya timnya untuk survei, pulang lagi ke Surabaya, sekarang datang lagi kurang lebih 1 minggu ya, dengan tim yang baru. Ini teknisi yang baru lagi, teknisi seniornya dari Biogar. Salaman dulu biar kenal. Siap, Zahdan. Mas Zahdan, dengan saya William nih. Siap, bro. Ini gas wrap ya, Mas? Ya, betul. Dikirim langsung dari Surabaya, baru nyampe semalam. Terus
begitu barangnya sampai, tim dari Biogar berangkat lagi dari Surabaya ke Bekasi untuk kita install ini ya. Betul. Mas, jadi ini apa sih produknya nih yang dikasih ke Corazon? Jadi grass trap ini produknya, dia berfungsi sebagai pemisah minyak, lemak, endapan dengan air. Endapan dengan air. Ya, oke. betul. Jadi nanti fungsinya dia itu ada saringan sampahnya dulu. Oke. Ini saringan sampah untuk sampah-sampah yang padat. Oh, oke. Ini caranya tinggal ditarik aja dulu. Ini tarik. Ini nanti pasti ada kotoran-kotoran yang masuk. Itu saringannya ada di sini dia. Oh, oke. Seperti itu. Oh, jadi ini saringan sampahnya. Betul, ini tinggal dibuang aja, tinggal Oke, jadi pembersihan. buat edukasi ke teman-teman dulu. Kalau misalkan biasanya kita di restoran kelas UMKM atau menengah, gas wrap itu biasanya kecil-kecil. Betul. Dia posisinya ada di bawah sink, di bawah kompor dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau ini gas wrap yang biasanya untuk restoran-restoran besar ya. Betul. Dengan mungkin kapasitas restoran di jumlah packs 200, mungkin 300, 400 ya, kalian udah harus pakai yang kayak gini. Pakai grass trap yang ukuran Ya, besar. kenapa? Karena untuk pembersihannya nantinya jauh lebih mudah Betul, ya. karena gini, karena kita itu menanggulangi limbah minyak yang keluar. Jadi kalau minyaknya keluar itu kan berbahaya buat lingkungan sih, kurang bagus. Dia Betul. timbul bau dan lain-lain Betul. gitu. Terus gas trap ini kan fungsinya juga kalau misalkan mengantisipasi yang namanya kemampetan karena minyak yang menggumpal dan lain Endapan-endapan, sebagainya. Oke, jadi ini gas wrap-nya ukuran 2000 liter. 2000 liter, betul. Gede banget ya. Ini kalau misalkan teman-teman kita ada yang lagi bangun restoran atau mau upgrade, berapa sih harga gas wrap ini? Untuk harga grass trapnya kita kalau sesuai price list di harga 9.880. Oh, ini 9.880. Betul. Oke. Cuma kita ada diskon spesial. Kita diskon biasanya sampai di angka 40%. Wih. Gitu. Wih. Tapi kita juga tersedia di Shopee. Nanti kalau di Shopee ada diskon tambahan tergantung voucher setiap akun sih seperti itu. Oke, nanti juga aku masukin linknya ada di kolom description ya. Sebelum kita lanjut ke detail produknya, selain gas wrap yang untuk heavy duty kayak gini, Betul. kalian kan juga ada yang untuk rumahan atau enggak dapur-dapur kecil ya. Siap, betul. Terus apalagi sih produknya Mas, kan banyak ya? Kalau kita dari Biogar sendiri, selain untuk grass trap, kita punya tangki septic. Oke. Tangki septic itu septic tank septic modern tank, ya. betul, dengan bodi yang sama. Dengan bodi yang sama. Cuma mekanismenya yang berbeda. Kalau ini dikhususkan untuk pemisahan minyak lemak, untuk resto, pembuangan grey water. Kalau kita di black water, kita punya tangki septic untuk di closet seperti itu. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi ke produknya ya. Jadi ini kalau aku lihat dia ada dua bagian ya. Betul. Nah, apa sih bedanya ini dengan ini? Jadi ceritanya gini, nanti air itu bakal masuk dari sini. Air Jadi masuk, dari dapur kita disaringkan, dimasukkan masuk ke lewat sini sini instalasinya, inlet. oke? Betul. Terus dia kan sampahnya tersaring dulu di sini. Oke. Secara mekanis, minyak dan lemak dia akan berada di atas. Minyak, Ya. lemak itu dia akan mengapung di atas. Sedangkan endapan, Di kotoran bawah. ada di bawah. Oke. Airnya dia akan berpindah melalui sekat. Di sini kita ada satu sekat, Ini kesaring dulu di sini ya. disaring dulu untuk Oke. sampah-sampahnya. Mhm. Jadi minyak lemaknya ngapung, airnya bergeser. Bergeser Hanya ke airnya. sini. Ya betul, airnya Oke. bergeser ke sekat yang sebelah sini. Mhm. Di sini juga kita ada sekat terakhir. Oke. Ini di chamber. Jadi dari yang terakhir. sini udah ke filter dulu nih. ke filter dulu. Dari sini dia akan jalan lagi ke sini. Betul. Terfilterisasi lagi. Filternya kita menggunakan mekanisme ini aja. Jadi minyak itu kan dia pasti lebih rendah, lebih ringan. Dia kan pasti di atas. Pergeserannya kan lewat tengah. Airnya tengah dan bawah. Jadi minyak lemak itu tidak akan lepas gitu. Oke. Dia akan terperangkap di dalam sini. Oke. Seperti itu. Nah, di sini juga ada skatnya, skat Oke. terakhir. Dia perpindahan airnya melalui bawah. Oke. Jadi nanti pipa untuk out itu kan terlihat di sini. Oh, iya, iya. Posisinya di tengah. Iya. Minyak lemak dia akan mengapung di sini. Seperti itu. Oh, minyak lemak akan mengapung sini. Jadi artinya output yang keluar dari sini nanti apa? Hanya airnya saja. Hanya airnya aja. Airnya saja, betul. Oh gitu. Berarti di sini akan ada lemak dan minyak. Betul. Di sini juga akan ada lemak dan minyak. Betul. Oh gitu. Kalau Jadi dua minyak- kali ke filter ya. Betul. Tapi ada 3 chamber sebetulnya. Di tengah sini juga ada chamber. Cuma pembersihannya lewat chamber sebelah sini dan chamber sebelah sini. Oke. Gitu. Oke. Oh berarti tetap harus ada pembersihan secara rutin ya. Betul. Untuk minyak lemaknya disaring, diciduk keluar lah, pakai ini saringan gitu. Kalau ini kan gampang ya. Berarti artinya di sini udah kesaring. Ini tinggal diangkat. Diangkat, dibuang aja. Oke. Yang perlu kita maintenance secara rutin berarti ada di sini nih. Di chamber terakhir kalau sudah terlihat minyak dan lemak, itu tandanya berarti yang sana kan sudah penuh minyak dan lemak juga. Itu tandanya udah harus di pembersihan gitu. Tapi artinya saluran utama yang tertanam ya, biasanya kan ditanam ya, tertanam itu aman banget ya. Aman sih kalau Ya, pakai karena ini. yang keluar dari sini udah bersih banget.
Lebih tepatnya sudah airnya aja gitu. Sudah airnya aja, iya nggak tanpa Tanpa minyak, minyak dan tanpa lemak, tanpa limbah. Limbah gitu. Kalau misalkan restoran lah segede Corazon ini ya, cukup pakai ini aja atau kita butuh filter yang kita Sebetulnya bikin sendiri? ada lagi produk kita, IPAL. Jadi sebetulnya setelah proses grass trap ini, itu harusnya ada lagi IPAL. IPALnya kita itu juga menggunakan bak yang seperti ini, terus ada sistem filtrasinya. Oh. Gitu. Itu untuk mengurai airnya. Oke. Cuma kita biar belum keluar outputnya airnya bersih ya? Betul. Cuma untuk penanggulangan pertama, dia harus menggunakan grass trapnya ini dulu. Gitu. Tapi kalau secara umum ya, kalau untuk restoran besar untuk mengantisipasi limbah dan minyak dan lain sebagainya, menggunakan grass trap ini pun sudah cukup Sudah sangat-sangat aman untuk pencegahan minyak lemak dulu ya. Oke, kecuali emang benar-benar mau proper banget. Kalau proper banget, ini langsung buang ke lingkungan dan lain-lain, itu harus menggunakan IPAL. Cuma kalau misalnya untuk perangkap minyak dan lemak dan sampah, itu menggunakan grass trap sudah Oke, sangat cukup. siap. Gitu. Ini juga harusnya ditanam ya nantinya Harusnya ya? ditanam. Harusnya ditanam ya Betul. pada saat pembuatan restorannya ya, Iya. pembangunan ya. Kurang lebih itu teman-teman, ini produk yang dikirim Biogar ke kita, ini akan kita pakai di Corazon ya. Kalau misalkan ada penonton kita yang lagi bangun restoran atau mau upgrade mereka punya sistem perlimbahan ya, Ya. itu bisa dibantu nggak sih sama tim kalian untuk datang, ngasih Kita tahu, edukasi? Bisa, kita bisa survei datang ke lapangan, kita bisa by Zoom, itu juga bisa. Tergantung gitu? nanti customer mau seperti apa gitu. Kontaknya? Nanti bisa ngehubungi di sosial media kita, gitu. Instagram dan lain Instagram sebagainya. dan lain sebagainya. Instagram Nanti sih di bisa- sini nanti ada ya. Nah, untuk nomor CS-nya nanti aku juga taruh di sini ya. Jadi teman-teman semuanya yang punya restoran, lagi bangun restoran, semuanya yang nggak mau pusing ya, karena benar-benar ini bukan karena kita disupport sama Biogar terus gua nginfoin produk Biogar tuh bagus dan lain sebagainya. Tapi gini, buat kalian semua yang punya restoran, kalian nggak tahu bagaimana sulitnya kalau ini tuh udah terjadi yang namanya mampet di dalam saluran ya. Kenapa Corazon akhirnya kita upgrade ke sini? Karena kita tuh baru banget abis bongkar sebenarnya. Bongkar karena mampet, karena saluran kita tadinya salah di awal. Kita Oh. speed tank sama Limbahnya. limbah itu jadi satu. Oh, grey waternya sama Akhirnya black water ya. terjadi penggumpalan minyak, nggak keluar, itu tuh satu restoran bau Bau banget. semua. Akhirnya bener-bener kita bongkar dan itu habis duit gede sekali. Lumayan. Jadi menurut gua lebih baik teman-teman dari awal udah ngerjain beginian. Yaitu yang paling bahaya tuh minyak yang sudah menggumpal ya, terus betul. jadi keras banget. Itu kalau terjadinya di tengah-tengah saluran pipa kalian, wah habis. Gue praktisi di dunia F&B sudah 15 tahun, jadi kalau mau lebih aman dan jauh lebih safety harus pakai ini. Betul. Harus wajib Harus ya. wajib. Ya, kalau enggak kalian nanti bakal nanggung resikonya, apalagi kalau bisnis kalian jangka panjang atau bisnisnya long last gitu ya. Nah, itu PR nanti ke depan-depan, apalagi kali kalau sistem perairannya atau perlimbahannya itu semua ditanam gitu ya. Jadi nanti kalau terjadi mampet harus bongkar. Betul. Sama ini yang perlu diingetin itu yang namanya grass trap ini harus tetap ada perawatan secara manual. Jadi misalnya kalau mau perawatan manual harian sebelum minyak masuk ke dalam chamber yang terakhir, kalau udah masuk di chamber ke sana, kalau bisa pembersihan harian dibersihin aja dulu. Oh, pembersihan hariannya tuh yang mana? Yang sini berarti dong? Ya, betul. Jadi nanti pembersihan hariannya dibuang aja, ini ditarik, Oke. sampahnya ini kan endapan sampah. Oke, iya. Sampah, minyak, Sampah. lemak dan lain sebagainya. Di sini yang pasti sampah dulu. Nanti air, Oh. minyak lemak dia kan pasti mengapung di sini. Oke. Nah, ini pakai ini Pakai scoop aja. Pakai di scoop aja udah bersih gitu. Hmm. Jadi isinya hanya air aja nanti. Oh, gitu. jadi kalau kita bilang kalau udah lemak sama minyaknya nyampe sini, berarti ini udah penuh banget. Ini udah parah ya Betul. gitu. Oh. Jadi Gitu. diusahakan di sini jangan sampai ada minyak dan lemak. Betul. Gitu ya. Jadi di sininya harus steril terus. Oh, gitu. Oke, untuk pembersihannya juga sangat gampang ya untuk Lebih sangat mudah sih. Iya, betul, karena ini ditanam nanti disisain kepalanya doang. Kepalanya aja. Yang penting untuk kedua chamber tetap bisa diakses seperti Oke. itu. Nanti teman-teman pokoknya kalau yang mau kepo sama produknya Biogar, Instagramnya ada, silakan lihat aja produk-produk apa aja sih. Mereka tuh ada gas trap kecil yang untuk rumahan, untuk restoran UMKM, terus ini untuk restoran yang besar-besar seperti Corazon dan lain sebagainya. Terus juga ada septic tank, Betul. ada IPAL. IPAL, ada apa lagi ya? Kita punya juga ada cool box. Cool box, oh itu produk-produk secondary-nya lah, Secondary-nya, gitu. Tapi gitu. produk besarnya di sini. Terus kalau kalian nanti ada link khusus gua taruh di description, kalian tinggal klik nanti dapat diskon spesial. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, hubungin juga CS-nya, nanti gua kasih nomornya. Bilang tahu Biogar dari
Koko Kuliner. Ya, langsung kalian dapat diskon spesial. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mas? Jadi untuk IPAL, produk IPAL kita juga punya produk IPAL itu ada 2 jenis. Ada yang IPAL TF, ada yang namanya IPAL DP gitu. Kalau IPAL TF itu biasanya orang-orang yang sudah punya grass trap seperti ini. Udah punya gas trap seperti ini. Betul. Airnya yang keluar kita olah menggunakan IPAL TF namanya. IPAL TF. Dia nanti bentuknya bak seperti ini, tapi untuk bakteri aerob sama anaerob terus masuk ke dalam sistem filtrasinya kita. Terus kita juga punya namanya IPAL DP. Jadi yang IPAL TF ini kita misalnya udah pakai ini, harus di pairing sama IPAL yang TF. IPAL TF, betul. Nanti outputnya apa? Dia kalau ini kan hanya memisahkan minyak lemaknya aja. Airnya kan kualitas airnya masih belum bagus. Oke. Cuma kalau kita sambungkan lagi atau kita pairing lagi dengan IPAL TF, untuk filter airnya. nanti airnya keluarnya bersih. Betul. Bersih banget. Bersih. Dia lebih ramah untuk lingkungan. Gitu. Cuma masalah yang terbesar kalau resto itu kan yang utama dulu yang ini dulu Iya, karena betul, limbahnya dulu. Ini yang jadi sering banget jadi PR. sih, betul. Itu. Terus harusnya ya setelah si grass trap ini harus disambungin sama IPAL TF namanya. Oke. Gitu. Selanjutnya Selanjutnya kita juga punya namanya produk IPAL DP. IPAL DP. IPAL DP itu produk kita yang udah satu set antara grass trap dengan IPAL-nya. Oh. Kalau ini kan terpisah. Oke. Kan gitu. Iya. Kalau IPAL DP kita punya yang udah satu set. Oh, itu gitu. untuk heavy duty juga? Betul. Oh, Biasanya ukurannya berarti lebih gede dari ini dong? kita pakai sambungan tangki aja sih, sama. Mekanismenya sama. Cuman dia nanti perhitungannya aja yang berbeda. Oh, jadi kalau nggak mau yang ribet pakai IPAL yang IPAL DP bisa. Udah gas wrap dengan IPAL. Betul. Oh gitu. Betul. Nanti itu yang ditentuin dari kubikasi air hariannya. Lebih kecil itu berarti? Dia nanti kita ada hitungan khususnya. Kita harus tahu dulu resto ini atau tempat ini hariannya, kapasitasnya berapa? Ya, kapasitas hariannya, kubikasi air keluarnya berapa. Kita bantu tentuin hitungan untuk penggunaan IPAL DP-nya gitu. Oke. Cuma kalau dapur-dapur atau resto yang udah punya grass trap, entah dia pakai grass trap konvensional, grass trap kita seperti ini, dia butuh yang namanya IPAL untuk mengolah airnya. Kita juga punya yang namanya IPAL TF seperti itu. I see. Buat teman-teman sekali lagi penonton gue yang memang punya restoran atau lagi bangun dan sering mengalami ini, menurut gue ini nggak mahal sih, ya. Ini bisa dapat harga spesial di 6 sampai 7 juta. Betul. Dan lu pakai seumur hidup. Nah, Ya, asalkan seumur hidup. dengan perawatan yang benar ya. Betul. Ya, aku udahin aja video hari ini ya. Seharian kita udah ada di Corazon untuk melakukan aktivitas kita. Thank you buat tim Biogar juga nih Siap. yang udah datang, keren banget dari Surabaya datang ke Jakarta buat ngejelasin Biogar gas wrap ini yang dikasih ke Corazon dan langsung pulang lagi ke Langsung Surabaya. balik lagi Surabaya. Gila. Oke, Mas, thank you ya. Oke, siap. Thank you. Sama-sama, Buat teman-teman Bro. semuanya, jangan lupa di kolom deskripsi ada nomor adminnya, ada linknya, ada account Instagramnya Biogar. Buat kalian semuanya, sekali lagi yang pingin ngecek produk-produknya dan pingin beli, jangan lupa keywordnya Koko Kuliner, nanti kalian bakal dapat special diskon. Oke, thank you for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.